Halo, selamat datang di tips dan trik untuk pengerjaan soal TOEFL. Kali ini saya ingin membicarakan tentang pengerjaan atau cara-cara mengerjakan soal structure dan written expression. Bagian pertama yaitu structure. Untuk structure dan written expression itu bertujuan untuk menguji kemampuan Anda sebagai yang teruji untuk mengidentifikasi kalimat atau soal yang diberikan pada ujian TOEFL secara tertulis. Pada bagian ini terdiri dari 40 soal dengan waktu 25 menit. Untuk structure dan written expression ada dua bagian, yaitu part A dan part B, di mana part A itu berisi tentang structure yang terdiri dari 15 soal. Sedangkan part B merupakan bagian dari written expression yang terdiri dari 25 soal. Pada part A, Anda diminta untuk melengkapi kalimat soal dengan pilihan jawaban yang tersedia. Sedangkan pada part B, Anda diminta untuk memilih salah satu kata atau frasa yang digarisbawahi, pilih salah satu yang salah. Untuk kali ini saya ingin membicarakan bagian yang part A, yaitu melengkapi kalimat soal dengan pilihan jawaban yang disediakan. Aturan pertama dalam pengerjaan structure adalah harus terdiri dari dimana kita tahu kalau dalam bahasa Inggris satu kalimat harus terdiri dari paling tidak satu subjek dan satu predikat. Pada soal ini, Woodrow Wilson, as governor of New Jersey, before he was elected president of the United States in 1912, dengan pilihan jawaban to have served, B. who has served, C. serving, dan D. served. Predikat itu ada dua bagian. Dari kalimat soal ini kita tahu bahwa soal ini sudah ada subjek, yaitu Woodrow Wilson, dan bagian yang hilang pasti predikatnya, karena pada bagian yang lain kita tidak bisa menemukan predikat kecuali pada bagian ini. He was elected, he-nya sebagai subjek, was elected sebagai predikat. Tetapi di sini ada konjungsi before, dan ini berarti sudah pausa yang lain. Pada pausa pertama kita tahu subjeknya adalah Woodrow Wilson, sedangkan predikatnya belum ada, maka kita butuh predikat untuk melengkapi soal ini. Sedangkan predikat sendiri terdiri dari dua. Jika itu kalimat verbal, maka predikatnya harus dalam bentuk verb. Kalau itu kalimat nominal, maka predikatnya harus dalam bentuk be. Sedangkan dari keterangan waktu, kita tahu bahwa keterangan waktu yang digunakan di sini adalah in 1912, berarti waktu lampau. Otomatis predikat yang digunakan adalah verb 2. Dari pilihan jawaban yang ada, yang A, to have served, ini salah karena ada kata to di sini mengindikasikan kalau itu bukan predikat asli. Sedangkan pilihan B, who has served, ini juga salah karena ada kata who yang mengindikasikan kalau ini relative pronoun. Berarti juga bukan predikat yang asli. Sedangkan pilihan C, serving, ini juga salah karena jika dia merupakan predikat asli, maka depannya harus ada to be-nya. Sedangkan kalau verb A sendiri itu berfungsi sebagai gerund atau present participle, di mana di belakangnya harus ada predikat yang asli. Karena pada kalimat soal belum ada predikat yang asli, maka pilihan yang paling tepat adalah pilihan D, di mana dia juga merupakan verb 2 yang sesuai dengan keterangan waktu yang ada di sini. Thank you very much for the attention. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Estiwi, terima kasih.